Jualan boleh sama, harga boleh sama, tapi soal rasa biarkan pelanggan yang berbicara. Sekalipun resepnya sama, beda tangan pasti beda rasa ya toh. Halo Kakang Mbak Yu, mas Jawa yang manis tapi tas manis gula Jawa balik menyapa. Hari ini bikin cireng, besoknya bikin tahu celetot, besoknya lagi bikin cireng, besoknya lagi bikin tahu celetot, dan seterusnya ya toh. Seperti yang aku bilang kemarin, jualanku yang masih belum seberapa ini ternyata masih sering dicari sama pelanggan. Mana belinya itu kebanyakan ngeborong. Meskipun kemarin aku udah nyetok cireng, tapi kali ini aku mau bikin lagi. Untuk kali ini aku mau menuhin orderan pelanggan yang kemarin belum kebagian ya toh. Bikinnya nggak banyak sih, karena emang mau ngabisin stok isian cireng di dalam kulkas aja. Lanjut terus. Zaman sekarang semua orang bisa jualan, tapi yang jadi tantangan terbesar adalah gimana caranya biar bisa ngedapetin pelanggan, apalagi pelanggan setia ya toh. Aku mau cerita sama Kakang Mbak Yu semuanya, tapi jangan kemana-mana dulu ya, tonton sampai akhir. Selama aku jualan cireng, sudah beberapa kali aku nemuin kasus pelanggan yang bilang kalau cireng buatanku itu beda dari yang lainnya. Disclaimer aja ya, bukan untuk menjatuhkan jualan orang lain. Dulu tuh ada pelanggan sewaktu aku masih jualan lapak gerobak. Suatu ketika aku tutup karena libur, dan si pelanggan itu beli di tempat lain. Dia bilang apa? Katanya rasanya beda. Itu pun yang bilang anaknya, bukan dia sendiri ya toh. Padahal waktu itu dia sendiri yang cerita, bukan aku yang meminta. Dan tahu nggak, yang bilang seperti itu tuh nggak cuma satu atau dua pelanggan aja. Sampai sekarang pun masih ada yang bilang seperti itu. Apalagi pas aku tuh lama jeda istirahat nggak produksi, lalu mereka itu nungguin aku produksi lagi. Bersyukur banget sih kalau jualanku ini cocok di lidah banyak orang, karena aku yakin setiap jualan yang dibikin dengan serius, dengan sepenuh hati, pasti akan diterima oleh banyak pelanggan. Kalau cuma satu atau dua orang, apalagi diri sendiri yang bilang enak, itu udah biasa ya. Tapi kalau yang bilang enak itu kebanyakan orang, itu namanya luar biasa. Apalagi yang namanya jualan makanan itu tricky banget ya, harus bisa menyesuaikan sama selera orang banyak ya toh. Dan oke, lanjut terus. Ada satu cerita lagi yang lucu banget menurutku. Jadi aku punya sepupu dari Bandung, tinggalnya di Bandung karena Pak Le aku dapat orang Sunda. Di Bandung itu kan sentranya cireng ya, karena yang aku tahu cireng itu kan makanan khas dari Jawa Barat. Dan sepupuku ini nggak suka sama cireng-cireng yang dia beli di sana. Katanya belum nemuin cireng seperti buatan aku. Suatu ketika pas aku main ke sana, lalu iseng-iseng buat nyobain beli cireng juga dengan bentuk yang serupa, harganya sama. Pas aku cobain rasanya ternyata ya seadanya. Udahlah bentuknya cuman gede kulitnya tapi isiannya kopong. Tapi yang aku heran kok yang beli banyak ya. Maka sejak saat itu aku jadi makin semangat untuk jualan. Dan yang paling senang tuh kalau ada pelanggan baru yang awalnya belinya cuman coba-coba, tapi karena cocok di lidahnya akhirnya jadi pelanggan ya toh. Yang sering jualan pasti senang kalau ada konsumen yang seperti itu ya toh. Lanjut terus. Gak kerasa stok cirengnya udah ready. Kalau udah dikemas kayak gini tinggal dibekuin ke dalam freezer aja, dan dijamin cirengnya bakal awet banget ya toh. Durasi videonya udah habis, aku mau pamit dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton. Assalamualaikum, dadah.